1, 2, 3, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ada di mana? Ini konten ketiga kita di ruang inspirasi ya. Sebenarnya ruang inspirasi ini apa sih? Yang kita setiap ini tuh harus menjelaskan ruang inspirasi ini itu apa? Jadi sebenarnya ruang inspirasi ya ruang yang sengaja kami ciptakan gitu, yang kita ciptakan untuk mengulik pengalaman seseorang gitu. Ya. Ataupun ruang-ruang kolektif yang berada di sekitar kita Sama pekerjaan seorang. Iya. Nah kita sekarang kebetulan alhamdulillahnya gitu berkat media sosial bisa sampai di sini gitu kan. Ya, berkat platform yang kita sekarang geluti juga gitu kan. Terima kasih YouTube gitu kan. Bisa sampai ke sini. Iya. Ya langsung saja mungkin langsung aja kali ya kita perkenalkan ya. Langsung aja. Nah, Badoy. Dari Street Hijrah. Ya. Kalau yang satu lagi, Nama saya Bidin. Nama asli Bidin, panggilnya Balang. Balang. Berarti Kang Balang sama Kang Badoy. Iya. Jadi sebenarnya Kang yang bikin kita penasaran kesini itu adalah namanya sebenarnya Kang, Street Punk Hijrah gitu kan. Wah ini menarik sih, kita riset-riset lagi di media sosial, oh ternyata di sekitaran kita itu ada Street Punk Hijrah gitu. Mungkin menurut Akang itu Street Punk Hijrah itu apa sih Kang? Sebenarnya namanya Street Hijrah. Oh, Street Hijrah ya. Street Hijrah. Karena emang kebanyakan dari latar belakang teman-teman Street Hijrah itu dulunya di jalan, teman-teman punk jalanan, street punk. Nah, sekarang alhamdulillah udah ada wadah buat memperbaiki diri teman-teman semua. Berarti rata-rata orang yang di sini tuh tadinya itu punk gitu ya? Ya, atau banyak. Katakanlah orang-orang yang di jalanan gitu ya? menurut Akang sendiri gitu, punk itu apa sih? Balang. Nah mungkin Ya. siapa dulu nih? Siapa dulu? Keduanya dulu deh. Abang Aneh nih soalnya. Iya. Mungkin yang paling senior mungkin ya? Enggak, dia Bang Awan. Kita jelasin aja. Punk itu apa sih gitu kan? Sebenarnya kalau kita kan di sini mau ngulik tentang teman-teman ya. Iya. Kebaikan proses Iya, proses kebaikan ya. Kok ada kabar tentang anak-anak punk kok sekarang pada ngaji, pada pakai peci dan sebagainya itu. Nah, kalau misalkan tadi akan nanya punk itu apa? Kalau dari mata masyarakat sekarang kan mungkin pandangan masyarakat tentang punk itu identik dengan ya urakan dan sebagainya ya kan. Pokoknya mendekati hal-hal negatif kebanyakan semua. Sementara ya sesungguhnya kan nggak seperti yang mereka bayangkan. Cara berpikir komunitas itu sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, emang mereka mempunyai pemikiran tentang berkehidupan, cara berpikir teman-teman untuk menyelesaikan masalah kayak gimana. Cuma kan kadang kalau misalkan kita bahas tentang punknya itu namanya itu kan dari luar, dari budaya luar yang masuk ke Indonesia, sehingga doktrin-doktrin dari luar, info-info dari luar yang digemari banyak anak-anak muda, sehingga anak-anak muda ngambilnya dari ketertarikan mereka gaya bebasnya, penampilannya yang nyentrik, rambut berdiri, rambut warna-warni, jaket, stil debut dan sebagainya. Emang kalau misalkan di anak-anak muda mungkin berpikiran menarik, hal yang sangat menarik ya, menjadi daya tarik sendiri buat anak-anak muda di Indonesia. Itu pandangan masyarakat juga kan, kebanyakan anak-anak punk di jalan, kebanyakan tukang mabok lah, ngamen di angkot dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya kalau kita dalami sendiri di dalam komunitas tersebut banyak hal-hal positif yang bisa kita tanamkan juga. Ketika saya ditanya kenapa sekarang hijrah, sejatinya ketika anak hijrah, anak bukan taubat dari punk tersebut, tapi anak taubat dari kemaksiatan, dosa-dosa masa lalu anak. Itu berhubungan dengan individu ya kan. Ketika anak mabuk, ketika anak minum alkohol, itu kan pure kesalahan anak sendiri, bukan dari komunitas tersebut. Kalau komunitas tersebut sebenarnya banyak hal-hal yang ditanamkan
ketika kita bicara tentang kebersamaan, tentang bagaimana caranya menyelesaikan masalah satu sama lain, membantu masalah, berkegiatan sosial, bagaimana hal-hal ketika teman-teman melihat kebijakan pemerintah yang tidak mendukung tidak berpihak pada masyarakat, nah teman-teman komunitas tersebut sangat respect. Bagaimana caranya untuk ambil bagian, ambil peran dalam permasalahan tersebut. Ada yang lewat emblem, ada yang lewat lagu dan sebagainya sebenarnya. Nah, cuman kan sekarang faktanya ketika orang-orang melihat, wah anak punk di jalanan, dekil dan sebagainya, banyak kan sekarang kayak gitu. Makanya stigma masyarakat itu udah buruk di awalnya gitu melihat punk itu gitu kan. Dari Akang ini gimana nih? Tadi kan tanggapan Kang Ado itu punk itu nggak seperti yang dilihat dari masyarakat gitu. Pada dasarnya kan di dalam punk itu mengajarkan solidaritas mungkin. Nah mungkin dari sekarang Kang Balang ya, Kang Balang. Jadi punk itu apa gitu kan? Kalau menurut saya juga sih nggak jauh beda sih sebenarnya. Kalau soal dari pandangan masyarakat, memang ya orang kan pasti melihatnya dari luarnya aja ya. Tapi beda halnya dari dalamnya, dia orang tuh nggak tahu sifat aslinya atau gimana ya. Kalau soal masalah buat perubahan diri sendiri, misalnya kayak kita melakukan hal-hal negatif, misalnya kayak kriminal atau kayak gitu-gitu kan. Memang semuanya tuh nggak semua kayak gitu sebenarnya. Ada juga yang punk yang menurut saya tuh malah dia kreatif, bahkan positif, banyak juga. Tergantung pandangan sih kalau dari situ. Kalau masalah hijrahnya, kalau menurut saya, kalau hijrah tuh saya mungkin udah jenuh juga ya, ketemu titik jenuhnya dari udah sering ngelakuin apa aja sih yang udah dia hal-hal yang negatif, apa sih yang nggak pernah dilakuin sama saya, pernah lah mungkin ya kan. Mungkin kriminal udah pernah, cuma kan ketemu juga titik jenuhnya. Dan alhamdulillah saya sama Allah diketemukan sama saudara saya ini, teman saya ini, dia ngajak buat ngaji, buat belajar, buat istiqomah, memperbaiki diri. Dan saya juga tertarik sih, biar masa iya kita sampai ketemu tuanya, sampai punya anak atau sampai ketemu aja mungkin masa hidup kita kayak gini-gini terus ya kan. Pasti ada ketemu titik jenuhnya, dan disitu alhamdulillahnya bisa ditemui sama Kang Badar. Jadi untuk Kang Balang sendiri ya hampir sama gitu kan, Sebenarnya sih hampir sama, cuma tadi untuk hijrahnya itu ya Kang Balang sendiri Kang Balang sendiri itu menemukan titik jenuh. Iya, kalau hijrah udah jenuh banget sebenarnya kayak gitu. Iya. Tapi ini kan nggak apa-apa Kang, maksudnya kita ngebahas masa-masa lalu Akang gitu. Mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman yang lain mungkin ya. Jadi berah ya kan. Iya. Kalau boleh tahu dari umur berapa sih Kang? Apa tuh? Turun ke jalan gitu. Turun ke jalan atau menjadi ya memilih sebagai untuk menjadi manusia yang bebas mungkin katakanlah. Manusia yang bebas kan. Kalau anak setelah SMP mungkin ya, setelah SMP itu melanjutin sekolah tuh kan kejar paket. Jadi nggak SMA yang ini, maksudnya yang formal. Iya. Paket itu kan jadwalnya kan nggak setiap hari tuh. Jadi untuk mengisi kesibukan itu gimana caranya? Banyak hal-hal yang, nah kebetulan info-info dari luar termasuk ya, tentang budaya luar. Karena kan orang kan senang musik juga, ada musik-musik yang banyak, musik-musik band-band punk-punk yang suka Anda dengar, dari syair-syair, lirik-lirik yang mereka buat itu luar biasa. Ketika mereka menciptakan sebuah karya, tapi karya itu bentuk dari protes, bentuk dari keresahan hati, semua akan situasi yang ada. Menurut Anda ini menarik nih kan? Ini musik apaan nih sampai akhirnya terjun ke situ ya, walaupun bukan aliran musik yang underground gitu. Anak menariknya dari lirik-lirik dan lagu yang berisi tentang protes, tentang ternyata kayak gini. Sampai akhirnya kan cari-cari info tentang komunitas tersebut, luar biasa nih. Sampai akhirnya tertarik, jatuh cinta sama komunitas. Gimana cara? Itu nggak dinikahin ya Pak ya?
Kalau Gitu ya. Bang nih dari umur berapa nih? Tahu saya dari zamannya sekolah SMP kali ya, kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 1 sih masih ikut gaul-gaulan dulu, masih ya melodik-melodikan gitu. Iya. Kelas 2 SMP kalau nggak salah saya dulu sekolah di negeri. Terus saya memang di situ di daerah tempat saya sekolah itu ada anak pang banyak di situ. Iya. Saya tertarik juga ngeliat nongkrong asik, kayaknya orangnya baik gitu. Cuma penampilannya aja, dia bahkan saya dulu lagi bandel-bandelnya sekolah, memang sih ya awal-awalnya ngerokok lah, mungkin kayak gitu kan. Dia ngajakin bahkan ayo sini nongkrong. Kata saya cuma penampilannya aja, ternyata orang-orangnya asik loh, baik-baik. Bahkan lihat saya, kata saya dia makan aja sebungkus bisa bertiga bahkan berempat. Bayangin aja kalau saya di rumah makan sebungkus bertiga nggak kerasa mungkin ya. Iya. Tapi kata dia ini nikmatnya tuh di sini, kata dia. Nah, Bang ada hawa-hawa penasaran kayak gitu. Oh, pang tuh kayak gini. Berhubung saya sih sebenarnya orang Jawa ya, orang pedalaman ya, mungkin awam juga sama kehidupan di kota awalnya. Karena saya SD-nya di daerah kampung lah, jauh banget di daerah Jawa. SMP saya di sini. Nah, semenjak SMP kelas 1, kelas 2-nya itu saya udah mulai tertarik tuh ikut-ikut nongkrong. Bahkan kenal sama satu sama lainnya gitu, sama banyak orang anak-anak Bang. Terus saya juga tertarik sama penampilannya, sama aja sih sebenarnya kayak gitu aja. Ikut-ikut nongkrong, oh asik juga nih kayak gini. Akhirnya ya terusan juga ya, bingung ya, ketumbar lah, jatuh atau gimana lah. Iya. Ya mungkin awalnya Kang Badoy sama Kang Bang ini dari ikut-ikutan mungkin ya. Ikut-ikutan sebenarnya sih, Ikut-ikutan. sama anak kecil. Dan mencari informasi Iya. juga ya terjun lah gitu. Terjun. Jalanan gitu. Nah untuk sejarahnya sendiri gitu kan, jadi ini ya dari mulai berdirinya mulai kapan ataupun bagaimana sih bisa berdiri gitu Street Hijrah ini? Jadi Street Hijrah ini sebuah komunitas, sebuah wadah buat teman-teman pang yang ingin memperbaiki diri, yang ingin mengenal Tuhannya. Gimana caranya ketika saat ini kita tidak menemukan, sedikit banget melihat wadah-wadah buat ruang terbuka buat teman-teman yang di jalanan. Ketika mereka pengen taubat, ketika mereka pengen memperbaiki diri, mereka kesulitan kebanyakan kan. Nah, kenapa bisa? Awalnya juga maksudnya dari hijrah teman-teman juga kan. Nggak sedikit teman-teman yang udah ketemu titik jenuh, udah mulai dari masa lalu yang suka minum, suka obat dan sebagainya, hidup di jalan kan rentan dengan hal-hal buruk. Ketika menemukan titik jenuh, kalau anak sendiri ketika anak hijrah, awalnya kan memang ada hijrah sebenarnya bukan total sih, jadi emang pengen cari aktivitas lain selain di jalanan, keluar dari jalanan gimana caranya. Walaupun berat, emang di jalanan itu banyak hal yang kita nikmati sebenarnya. Iya. Teman-teman magnetnya luar biasa, keluar dari situ sampai akhirnya anak memaksakan diri untuk kerja jadi office boy. Nah, alhamdulillah di situ banyak orang-orang yang emang udah suka sholat dan sebagainya, sampai akhirnya baru tuh nemu namanya gimana caranya gue diciptain ke dunia ini mau ngapain. Sampai akhirnya balik lagi ke tujuan hidup manusia tuh sesungguhnya ngapain. Ternyata kan kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nah, aneh balik lagi berpikir, apa yang udah aneh lakuin dari semenjak aneh akil balik itu udah masuk dalam kategori ibadah belum? Kan? Jangan aneh mikir kegiatan aneh masa lalu itu ngapain aneh. Aneh ngerasa durhaka sama diri aneh sendiri, aneh ngerasa zolim sama diri aneh sendiri. Sampai akhirnya aneh coba untuk mengajamkan diri, aneh pengen memperbaiki diri. Setidaknya aneh bisa jadi seorang hamba yang mampu menggugurkan kewajiban pada Tuhannya kayak gitu, pada Rabbnya. Sampai akhirnya aneh belajar proses adaptasi, tetap aja naik turun, jatuh bangun. Cuma karena mungkin niat dari hati gimana caranya aneh pengen terus Allah mudahin, aneh cari kajian dan sebagainya. Aneh kangen sama teman-teman di jalan itu padahal. Itu nggak ada komunikasi, nggak ada
silaturahmi. Aneh jarang datang semenjak aneh karena kekhawatiran aneh ketika aneh balik lagi nemuin teman-teman di jalan dan sebagainya, aneh bakal ke bawah lagi kayak gitu. Karena kan emang syaitan mengemas sebuah kemaksiatan itu begitu indahnya. Apalagi buat orang-orang yang awam kayak aneh, orang-orang yang baru-baru pengen tobat kayak gitu kan. Sampai akhirnya aneh tahan-tahan, sampai akhirnya banyak teman-teman yang ayolah gitu ya, itu kita bikin pengajian dan sebagainya. Iya, pikir ketika udah tobat tuh masalahnya pengen soleh sendiri, jangan jadi orang yang pengen baik-baik sendiri, pengen kenal Allah, kenal antum sendiri aja. Sementara teman-teman antum katanya antum sayang sama teman antum. Dengan kata Rasul kan la yuhibbu li nafsi, kata Rasul tidak beriman seseorang la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Rasul tidak beriman seseorang ketika antum tidak mencintai saudara-saudara antum seperti antum mencintai diri antum sendiri. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, tapi kita membiarkan teman-teman kita berada dalam kemaksiatan, itu adalah sebuah kesalahan besar. Itu jadi bahan pertimbangan aneh nggak mungkin terus-terusan kayak gini. Aneh sayang sama teman-teman, sama saudara-saudara aneh yang di jalan, gimana caranya aneh buka komunikasi dan sebagainya, ya kan? Sampai akhirnya ayo kita silaturahmi sama teman-teman yang udah hijrah juga ya, buat pengajian Cilengsi dan sebagainya. Kita juga buka komunikasi sama teman-teman di Bogor, Balang dan sebagainya. Gitu. Kedua sebenarnya dia dari Bekasi jauh-jauh dulu. Bekasi ya. Iya, sendiri street hijrah ini salah satu pencetusnya gitu. Iya. Salah satu pencetus ada street hijrah Di Bogor ini. Iya, jadi awalnya kan emang bukan street hijrah, belum street hijrah. Jadi teman-teman Cilengsi suka support teman-teman di sini buat pengajian di rumah Kang Gopal dan sebagainya. Kadang kita nomaden pindah-pindah di Lotte. Nah, sebelumnya itu pas awal-awal pandemi itu teman-teman lagi semangat-semangatnya buat ngaji hijrah. Itu kan nggak boleh kumpul-kumpul. Iya. Orang baru tobat ya. Giliran gua pengen tobat kagak boleh pada kumpul ya. Di masjid ini diusir, Sampai akhirnya ada tuh pindah-pindah. Waktu belum ada street hijrah bakery ini. Nah, street hijrah ini sebenarnya komunitas yang punya konsep kegiatan, konsep tujuan untuk teman-teman yang di jalan, nggak sekedar cuma ngaji aja. Jadi ada dua konsep kegiatan yang pernah Anda ceritain juga, ya konsep kegiatan, tujuan konsep ini yang pertama itu adalah tentang ruhiyahnya tadi ya kan, teman-teman diajarin tentang bahasa Arab, ada kelas bahasa Arab, kelas akidah, gimana caranya kita biar gimana bisa melakukan ibadah dengan ilmu, ya kan? Gimana caranya kita mencintai Allah dengan benar, bagaimana kita membersihkan hati dan sebagainya. Itu ada kajian-kajian juga, kajian bahasa Arab, akidah, fikih dan sebagainya. Terus juga ada konsep ininya, kita pengen bagaimana caranya teman-teman biar semangat hijrah teman-teman tidak terganggu dengan kondisi-kondisi ekonomi. Misalkan karena nggak punya uang, aneh pengen ngaji tapi aneh nggak punya uang buat orang rumah, buat anak bini aneh ya. Sementara kalau misalkan kita ngajak ngaji terus tapi kita nggak mikirin mereka cara menyelesaikan masalah mereka, itu kan sulit juga mereka. Gimana mau ngaji serius kalau di situ kita buka peluang-peluang bagaimana teman-teman biar punya keinginan buat usaha keluar dari jalanan kayak gitu. Makanya ada toko roti street hijrah bakery dan coffee. Jadi sebagai wadah keperdayaannya di sini gitu ya. Bahkan kalau di luar teman-teman juga sempat ada yang coba buat ini, ada teman juga yang mau mulai buat usaha jualan mie ayam kayak gitu. Terus ada yang ternak ikan juga ada di sana sebagian. Bahkan nggak ada di sini kan tempat kecil kan. Gimana caranya buat hindarin kehidupan yang di jalan itu kayak gitu. Masing-masing tempatnya mungkin yang iya, satu persatu juga sih, nggak mungkin pelan-pelan. Teman-teman kan banyak, kita ada teman-teman yang beberapa yang
serius di dalam hijrah itu kita fokuskan ke teman-teman tersebut yang semangatnya tetap mereka pelihara semangat taubatnya. Gimana caranya biar teman-teman, Nabi aja ketika melihat seseorang pendosa yang mereka bertaubat nggak mungkin membiarkan orang tersebut berada dalam kesusahan, ya kan. Jadi kan ini Kang ya, maksudnya tadi sempat disinggung juga ya pembentukan awalnya kan memang bukan dari street hijrah ya, artinya berarti awalnya dari teman-teman pang yang ingin memperbaiki diri mungkin ya. Nah dari Akangnya sendiri gitu kan, tadi kan sempat disinggung di awal bahwa tantangan hijrah itu memang sangat sulit gitu kan, mungkin meninggalkan kehidupan di jalan atau yang lain sebagainya mungkin. Nah menurut Akang melihat hijrah ini sebagai apa sih Kang, maksudnya sekarang kan lagi banyak-banyaknya kan ya pemuda hijrah atau apapun gitu. Jadi hijrah itu sebagai fenomena mungkin kan sekarang ya. Nah menurut Akang itu gimana gitu pendapat Iya. Ini udah lama sih ya, kalau menurut saya, kalau kajian kita sih sebenarnya itu udah lama, dari sebelum mungkin tren-trennya dari bahasa-bahasa hijrah lah, apalah pang hijrah, ini hijrah, itu hijrah. Sebenarnya itu komunitas street hijrah itu sebenarnya udah lama banget, cuma kalau dulu memang itu namanya belum ditetapin, namanya street hijrah itu baru ya, bahkan mungkin baru 2 tahun juga belum lah. Awal-awalnya mah cuma kajian-kajian biasa aja sebenarnya, cuma kita gimana cara berpikirnya, gimana biar bisa ngangkat teman-teman itu bisa berubah total gitu, bisa ngindarin kehidupan di jalan gitu aja sebenarnya sih. Sebelum trennya itu bahkan kita udah hijrah duluan sebenarnya. Jadi menurut Kang Badai gimana ya? Fenomena tersebut gitu. Sudah fenomena hijrah, ketika kita dengar artis pada hijrah, banyak orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, itu kan emang udah ini juga ya, bisyarah Rasulullah juga, ntar juga bakalan orang-orang nih banyak pada pengen kenal Allah, pada masuk Islam. Makanya ketika banyak orang-orang pendosa yang mereka mulai menyesali kemaksiatannya dan sebagainya, orang-orang yang durhaka mulai menyesali, dia tobat sama Tuhannya kan. Emang luar biasa, maksudnya ketika Allah menghamparkan hidayah ke atas buminya, masa sih sudah orang-orang nggak mau ambil hidayah tersebut ya? Dan alhamdulillah mungkin sekarang udah banyak orang-orang yang mau mulai menjemput hidayah tersebut, dari artis, pemain bola dan sebagainya. Terlebih lagi teman-teman di jalanan, karena fenomena hijrah jalanan memang luar biasa sekarang. Cuma yang kita harus pikirkan juga kan, ketika kita hijrah nih, langkah-langkah apa yang bakal kita lakuin. Banyak dari teman-teman kita juga yang ketika kita hijrah naik turun, karena sejatinya ketika seseorang hijrah mungkin dia bisa langsung hijrah, cuma ketika udah di fase itu ada beberapa fase ketika Allah kasih ujian buat teman-teman yang hijrah itu banyak kan goyang. Makanya mesti ada langkah-langkah tujuan yang lebih kita dalamin lagi biar seenggaknya hijrah kita nggak goyang, taubat kita nggak udah goyang. Yang jelas, aneh sih senang ketika dengar banyak fenomena hijrah, teman-teman pang, teman-teman jalanan, anak reggae dan sebagainya, mereka mulai penasaran, mulai khawatir akan kemaksiatan yang dilakukan. Itu kan sebuah hal baik, kabar baik ya kan. Kabar baik buat kita semua, gimana caranya kita juga bisa berjuang bareng-bareng buat teman-teman yang hijrah lain, bisa jadi motivasi kayak sekarang kita ngobrol ya kan. Mudah-mudahan bisa jadi ibro juga buat teman-teman yang nonton. Jadi Kang Badai menganggapnya jangan hijrah itu bukan sekedar hijrah mungkin ya, tapi ada sesuatu yang harus sesuatu yang harus ada langkah-langkah yang harus ini lagi lebih maju lagi. Istiqomah. Harus punya tujuan ketika kita hijrah. Aneh juga nggak bisa dipungkirin, aneh harus jatuh bangun. Nggak mungkin ketika sementara Allah kan bakalan nguji orang-orang yang hijrah, atau Allah kan
hasiban nasu ayyatrafu ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, apakah Allah akan membiarkan mereka dan tidak menguji mereka hanya karena mereka mengatakan mereka telah beriman, sementara Allah pula menguji orang-orang sebelum mereka. Nah, ketika kita hijrah, kita taubat, yang pastinya Allah bakalan menguji kita. Bagaimana kesiapan kita untuk diuji sama Allah. Sementara Allah juga menguji orang-orang sebelum kita, ya kan, para nabi, para solehin, salafus soleh terdahulu. Nah, kebanyakan dari kita banyak yang jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama. Karena apa? Karena Allah menguji kita dengan mungkin kita ngerasa berat banget ketika gua hijrah, kok Allah nggak berhentinya nguji gua. Padahal di dalam ujian tersebut Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Allah sedang mempersiapkan hal terindah buat kita di depannya itu. Cuman kadang karena mungkin kita yang nggak mematangkan diri untuk memahami hal tersebut, sehingga kita balik lagi nggak kuat dari ujian tersebut. Karena sejatinya pesan cinta Allah kepada setiap hambanya adalah ujian, ya. Ketika Allah sayang sama hamba, Masih diuji. gua uji loh. Sebuah kebaikan yang datang menimpa, sebuah kebaikan seseorang itu yang dirasakan seseorang ketika Allah menguji orang tersebut. Begitu sih kurang lebih. Jadi kayak apa kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Iya. Untuk kegiatan street hijrah ini selama ada di apa sih namanya, Di Bogor di Bogor lah, sangat bisa katakan apa aja sih yang ada kegiatan di street hijrah ini. Kalau street hijrah, program-program kegiatan itu, kalau yang kemarin-kemarin sih kita kan emang ada kajian-kajian juga, kajian akidah, kajian Sabtu Ahad itu kajian rutin fikih tentang akidah dan sebagainya. Nah, terus kelas bahasa Arab itu malam Kamis. Kalau untuk ini, terus malam Rabu ada kajian akidah juga khusus buat teman-teman yang udah punya ini yang sendiri, maksudnya yang kelas beda. Sabtu kita kelas Quran, buku itu juga. Nah, kalau untuk ada juga kita punya program namanya Gerakan Kolektif Berbagi Roti. Jadi teman-teman patungan untuk berbagi roti. Nah, sasarannya itu pondok pesantren. Jadi roti itu kita distribusikan untuk para santri, para penghafal Quran, anak yatim, dan para pengurus pondok pesantren. Kenapa ke pondok sih? Karena kita pengen buka komunikasi sama pengurus pondok pesantren. Kita pengen buka, berbagi cerita, berbagi pengalaman biar teman-teman nggak alergi dengan namanya pondok pesantren. Barangkali ada yang pengen kita bersinergi bareng teman-teman, kita sharing tentang kegiatan teman-teman dan sebagainya. Jadi kayak buka sharing session sama santri kayak gitu. Terus setiap hari Jumat juga kita ada dermawan juga yang suka nyalurin roti. Kita teman-teman yang bagian roti buat sholat Jumat biasanya. Terus ada bersih-bersih masjid juga, ada Kang Egi itu biasanya yang program bersih-bersih masjid itu hari Kamis. Itu juga bentuk sosialisasi ke masyarakat. Jadi ngajakin bersih masjid, terus buka komunikasi dengan para DKM biar ketika masyarakat melihat teman-teman PAM, teman-teman yang tatoan bersih masjid dan sebagainya, mereka mulai memahami, mulai merubah stigma negatif pada teman-teman, mulai positif. Oh, anak-anak tatoan juga sekarang pada rajin masjid, apalagi sekarang bersih. Iya. Bukan anak tuh masuk masjid disangka mau nyolong keropak ya. bener juga. Iya. Orang pemandangan kayak gitu. Iya. Tujuannya keropak udah pegangin nih. Kotak Kamal kayak pegangin. Kalau sekarang alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, maksudnya tujuannya juga sebenarnya buat merubah stigma itu sendiri ketika masyarakat yang
kita nggak pernah menyalahkan masyarakat ketika masyarakat melihat orang yang tatoan negatif, karena emang pandangan orang-orang kita kayak gitu ya kan, orang-orang tatoan nggak benar. Cuman kan karena tergantung dari kebiasaan juga, ketika kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif, stigma-stigma tersebut bisa terpatahkan, ya kan? Ketika masyarakat itu udah ngeliat terus dia di masjid, terus orang tatoan di masjid, terus stigma yang tadinya negatif kepada teman-teman itu mulai terpatahkan. Dia mah baik sekarang, ya sholat, aja dan sebagainya. Jadi kan kita maksudnya teman-teman juga nggak perlu kita berkuar-kuar untuk merubah stigma yang udah masyarakat kasih ke kita, tapi gimana caranya kita merubah stigma tersebut dengan proses kebaikan yang kita lakukan dengan niat yang tulus, dengan ikhlas. Gimana caranya kita taubat, benar-benar taubat, gimana caranya kita mampu mencintai Allah dengan benar, gimana caranya kita biar kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa istiqomah di jalan yang Allah ridho kayak gitu. Dan tapi juga masyarakat udah mulai ini sendiri ya. Tiba masyarakat akan utuh dengan sendirinya mungkin ketika orang teman-teman pang melakukan kebaikan gitu ya. Menyinggung tadi kan sumber daya manusia untuk ekonomi kan, di sini kan ada bisnis apa namanya, Roti, terkira, bakery, dan kopi. Itu berdirinya kapan sih? Baru 6 bulanan sih. Sejak ini ya, sejak COVID ya. Iya. Itu ya 8 bulan. Jadi Sampai lagi di baru buka. ini menarik. Jadi ketika seseorang orang-orang pada gulung tikar ketika corona mewabah, kita mulai berpikiran gimana caranya kita usaha. Orang ngaco deh kan. Iya, begitu. Akhirnya sama Kang Arya kan itu diskusi. Ya udah kita buat usaha yang di dalam usaha itu nanti sebagian dari penghasilannya kita alokasikan dengan dana dakwah. Gimana caranya buat kebutuhan teman-teman, buat perekonomian dan sebagainya. Jadi permasalahan teman-teman misalkan ada teman-teman butuh usaha lagi, kita ambil dari situ dan sebagainya. Yakin dulu nih, yakin. Aja dulu aja. Bismillah ya. Dengan Bismillah kan. Alhamdulillah. Allah mudahin ya. Dari tadi kan dari mulai pang, dari kehidupan mungkin sampai street hijau udah diceritain ya. Mungkin ini di sesi terakhir mungkin Kang ya. Apa sih Kang harapan-harapan yang ingin dicapai di kedepannya gitu, secara pribadi ataupun secara kelompok ini gitu? Dari orang Harapan kita deh. Intinya sih kalau harapan semuanya juga pasti pengen yang bagus ya kan, pengen yang baik. Terus, ya mudah-mudahan sih biar tetap berjalan, mudah-mudahan semakin sukses lagi, semakin maju usaha kita buat bersama ini, mudah-mudahan juga. Dan yang pastinya tuh istiqomah sih, karena mungkin istiqomah tuh sulit ya buat, kalau misalnya hijrah itu mungkin pendengarannya gimana ya, kalau hijrah cuma berpindah doang namanya hijrah. Kalau istiqomah mungkin sulit ya. Ya mudah-mudahan biar istiqomah aja. Nah, ini kayak gitu aja sih. Kalau Anda sendiri harapan. Terlalu banyak harapan. Harapan palsu ya. Iya. Ketika kita maksudnya tujuan teman-teman nih pengennya apa? Pengen teman-teman biar hidayah Allah menyebar, teman-teman sama-sama menyambut hidayah itu dan teman-teman bisa jadi bareng-bareng taat sama Allah. Gimana caranya? Benernya ke situ aja, biar Allah selalu permudah langkah teman-teman dalam melakukan kebaikan, biar Allah selalu buat teman-teman semakin semangat lagi dalam semangat taubat dan sebagainya. Karena sejatinya tidak ada kenikmatan selain ketaatan itu sendiri. Ketika seseorang sudah memiliki ketaatan yang luar biasa, mereka akan menganggap sebuah kesulitan itu adalah sebuah nikmat, ya kan? Akhirnya biar gimana caranya? Iya benar. Aneh pengen. Iya benar-benar. Pengen kayak gitu. Maksudnya gimana caranya ketika Allah uji kita merasa itu adalah sebuah kenikmatan. Ya dengan cara kita hijrah, taubat kita sebenar-benarnya taubat. Aneh sama teman-teman nih punya perasaan yang pengen sama-sama taat sama Allah, sama-sama punya ketaatan yang luar biasa
agar senantiasa ketika Allah uji aneh dan teman-teman gak gampang goyang, aneh dan teman-teman bisa merasakan sebuah ujian itu menjadi sebuah nikmat seperti halnya yang dirasakan orang-orang soleh terdahulu. Perkara-perkara dunia, perkara-perkara usaha dan sebagainya meski dimaksimalkan juga, karena ketika kita udah patokannya pondasinya pada hati, maksudnya ketika hati kita terpelihara, taubat kita terpelihara sama Allah, insya Allah ketika usaha maju kita bersyukur, ketika usaha nggak maju kita bersabar dengan itu dan tetap berikhtiar dengan semampunya. Banyak di mata manusia misalkan nggak enak, tapi ketika kita punya ketaatan yang luar biasa sama Allah, kita punya cinta yang lebih sama Allah, kita bakal merasakan bukan sebuah kerugian ketika kita mengalami sebuah kemunduran di bidang usaha dan sebagainya. Karena pengennya kayak gitu ketika aneh, cuman sampai saat ini belum. Harapan kan hatinya masih nanti ke depan ya. hatinya masih suka aduh. Oh ya, ada. Mungkin segitu kali Kang ya, alhamdulillahnya. Semoga aja untuk orang-orang yang nonton video ini dapat sesuatu ilmu lah, mungkin lah yang didapat dari tontonan ini gitu ya. Dan terima kasih juga dari kita gitu, bisa sharing kita bareng-bareng. Iya, udah diterima lah gitu kita. Iya, berkat sosial media kan. Mungkin itu aja mungkin ya. Itu aja kali. 1, 2, 3, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.